hajat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi. Jadi nabi kita ini makhluk yang terpilih, maka disebut al-mustafa, yang terpilih, atau al-mukhtar, menjadi makhluk pilihan. Dan juga kepada keluarganya, keluarga nabi. Jadi keluarga Nabi itu kalaunya jumhur ulama memadahkan turunan Bani Hashim, turunan Bani Muthalib. Itu jumhur ulama dalam madhab kita Imam Syafi'i. Riwayat qila anak-anaknya Siti Fatimah. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat jumhur ulama dalam madhab kita Imam Syafi'i turunan Bani Hashim, turunan Bani Muthalib. Maka kalau turun Bani Hashim, Bani Muthalib lebih luas lagi. Yang dimaksud keluarga itu. Bahkan di kitab itu khila dipadahkan kullu taqiyyin. Tiap orang yang takwa itu disebut keluarga Nabi. Nah, jadi misalnya ada, cuma maksud dari kullu taqiyyin di sini tafsir ulama memadahkan minal ulama. Nah, kullu taqiyyin minal ulama. Sebab mengkada ulama kada kawat taqiyyin. Kada kawa bujur-bujur takwa. Mun kada ilmunya kada tahu tuh. Nah, jadi kalau lupa misalnya ada siapa kawan kita, kita panggil Habib boleh aja. Yang kada boleh itu mengakui Al-Idrus, padahal kada Al-Idrus. Itu yang kada boleh. Seorang misalnya Al-Bawahi misalnya. Ada usah umpat Al-Atas, jangan aman kada Al-Atas. Ada usah mengakui As-Sagab, mun lain As-Sagab. Nah, kalau kita disebut Habib atau kita menyebut orang Habib itu boleh, karena berdasarkan apa? Jar ulama yang naran Habib itu kullu taqiyyin. Tiap orang yang takwa itu adalah Habib, kekasih Allah, itu maksudnya nangka itu. Pahamlah. Jadi kita tuh Habib ya. Bujurnya kita bilangnya takwa Habib. Nah, jadi jangan tumbur. Bila ada orang mengaku Habib, jangan langsung ribut dulu, karena itu belum salah. Kalau nya mengaku Al-Idrus ternyata kada Al-Idrus, nah itu yang salahnya salah. Nah, itulah. Nah, jadi kita tuh harus wawasan tuh jangan sempit ya kita. Jangan model kayak katak di bawah tempurung. Bila sedikit-sedikit tumbur. Nah, ya, makanya man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Sedikit ilmu banyak dia tumburnya. Di sini dipadahkan rahmat Allah selalu terlimpah kepada Rasulnya yang terpilih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya. Nah, zuriatnya Rasulullah, termasuk orang yang takwa. Itu pun dapat juga salawat Rasul, dapat rahmat dari Allah Ta'ala, dan juga orang yang mengikut mereka itu sepanjang masa. Nah, siapa saja yang mengikut Rasulullah, mengikut wali-wali Allah, mengikut orang-orang saleh, dapat rahmat Allah sepanjang masa. Maka hendaklah setiap kaum muslimin, ujar musannif, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Nah, jadi ada salawat kita yang dijadikan wirid. Arti wirid itu tetap sudah sampai waktunya dibaca 10 kali misalnya. Isuk baca pulang sampai waktunya 10 kali wirid ngarannya. Nah, karena ada pulang kita hendak memperbanyak, menambahi yang lain dari 10 nih itu. Nah, itu bagus nang kayak itu. Kelakuan Nabi aja, ganang Nabi waktu itu. Satu cara bertakluk dengan Rasulullah, di antaranya lagi ya bersalawat kepada Rasulullah. Jadi Nabi sendiri menyuruh Nabi banyaki bersalawat lawan aku supaya nyawa dapat kecintaan Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya dengan demikian, titik lah. Nah, dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atau mubtada bahasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jar Nabi, "Akthiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri
wa nurun 'ala sirati wa nurun fil jannati. Artinya perbanyaklah salawat kepadaku ya Nabi, karena sesungguhnya salawat itu menjadi cahaya di dalam kubur. Nah, maksud cahaya di sini sebagian ulama menafsirkan nurun ay nasirun, menjadi penolong di dalam kubur, menjadi yang menjaga kita di dalam kubur, bukan hanya menerangi tapi menjaga, menolongi. Nah, itu disebut nur sebenarnya. Barakat kita banyak membaca salawat. Dan bukan hanya di kubur menolongi, juga menjadi cahaya atau penolong pada jembatan. Kita melewati jembatan titian Siratil Mustaqim dah. Nah, itu kan banyak yang gedebukan tuh gugur. Ada yang gedebukan, ada yang bejuntai, ada yang tati harap, ada yang begelantungan dulu. Pokoknya dramatis tuh bang. Begantung-gantung, ujung-ujungnya gugur mendabuk juga. Nah, ada juga terjun berdahulu langsung. Ada juga menyerah berdahulu langsung bertajun, ada juga. Nah, ada juga kuat beingkut tapi malaikat mencatuk gugur juga. Nah, macam-macam keadaannya. Tapi ada yang ditolongi oleh Allah, yaitu sababnya banyak bersalawat kepada Rasulullah. Maka salawatnya itu menjadi nur, menjadi penolong bagi orang nintuh waktu melewati jembatan Sirat tadi. Ada yang model kayak kilat menyambar lewat jembatan itu, salawat ini yang mengikuti tak langsung menyebarang. Nah, itu. Jadi salawat ini dijadikan sabab kita selamat, sabab yang menyelamatkan kita ya Allah Ta'ala juga. Cuma sababnya ada. Nah, mun kada bersabab ngalihai sama nang kaya anu nih. Sebab mun kada bersabab kada sah secara hukum fikih. Menyembelih ayam kada belading, lading sabab yang lah. Kada belading salah. Kada sah jadi bangkai hukumnya. Bakal karasan dipiyok, dipaget lawan gumin aja noy. Kada menggunakan sabab lading kada sah. Nah, sama nang kaya itu kita di akhirat itu ada sabab kita selamat napa? Oh, salawat sekalinya. Dan juga menjadi cahaya penolong di dalam surga. Nah, kenapa aja maksudnya cahaya dalam surga? Maksudnya bila ini masuk surga, surganya itu berbeda dengan yang biasa, dengan orang banyak belain-lain. Arti belain itu kayak lebih pada yang lainnya kita. Nah, lebih pada yang lain. Derajatnya tuh termasuk yang VIP, PPX, XPP. Oh, ini tuh derajatnya luar biasa gara-gara salawat tadi. Dan lagi sabdanya Nabi, akthiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbari wa tuwahhinu qaidas syaitani. Artinya perbanyaklah kamu membaca salawat atasku ya Nabi, maka sesungguhnya salawat itu yang nyawa baca tuh memadamkan kemarahan Tuhan. Ada orang bermaksiat, terlanjur bermaksiat, tapi hanya ada satu katanya kawa berucap imbah itu mati. Pilihlah baca salawat daripada memilih kita minta ampun lawan Tuhan. Nah, istighfar minta ampun, salawat mana afdalnya itu dibahas oleh para ulama dalam kitab Sa'adatud Darain. Nah, dibahas seandainya tuh kita hanya satu kata kawa kesempatan berucap tuh bisa memilih baca astagfirullah atau sallallahu alaihi wasallam Muhammad kah? Hanya satu kata aja kamu berucap, pilihlah salawat. Karena orang yang minta ampun belum tentu diampuni. Orang baca salawat pasti dosanya diampuni. Nah, karena bisa kayak itu aja, hadang dulu. Nah, minta. Panjang kisahnya kalau menjelaskan itu. Seandainya cuma amun waktu panjang baca istighfar, baca salawat. Seandainya nih waktu handap sama nang kayak kita nih umur sudah 70 ke atas, tuha-tuha, nah itu banyak-banyak baca salawatnya sudah. Nah, banyak-banyak mengharap rahmat, karena salawat ini mengharap rahmat. Kenapa bisa nang kayak itu aja? Nah, jadi ijma ulama sudahlah sepakat para ulama ittifaq nih bahwa seluruh amal ibadah mun hendak diterima ada syarat-syaratnya. Surutul qabul ya kita, syarat-syarat diterima tuh ada. Itu seluruh ibadah tuh. Amun salawat seandainya syaratnya kada terpenuhi tetap diterima oleh Allah. Nah, di situ perbedaannya. Tetap diterima oleh Allah.
Kenapa bisa nangka itu? Nah, karena membesarkan, memuliakan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini contohnya lah. Nah, orang tuh bersalawat atau memberi salam lawan Nabi. Contoh beri salamnya nah. Jadi kita nih, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Termasuk bagian dari salawat. Jadi itu memberi salam. Nah, Nabi aja sudah bepadah ya Nabi barang siapa Nabi bepadah bila ada orang memberi salam lawan nyawa sahuti dengan yang lebih. Allah sendiri memadahkan di Quran bila ada orang memberi salam lawan nyawa sahuti dengan yang lebih baik atau sekurang-kurangnya seimbang. Nah, ya kalau karena ada dalil-dalil Quran dan hadis lalu timbullah sebuah hukum menyahut salam hukumnya wajib. Sedangkan memberi salamnya hukumnya sunnah, menyahutnya hukumnya wajib. Nah, sekarang yang kita beri salam adalah Rasulullah yang menyampaikan Quran bahwa menyuruh menyahut salam itu hukumnya wajib. Rasulullah yang pernah memperhatikan selalu menyahut. Nah, sekarang kita memberi salam pasti kan lebih menyahut. Pasti. Karena sidin yang paling mengamalkan Al-Quran itu sidin. Mustahil sidin kada menyahut. Nah, lalu Nabi menyahut apa garang bunyi salam nih toh? Jadi kita Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Pian dapat rahmat Allah tercurah pada pian, kesejahteraan, keselamatan tercurah pada pian. Jadi kita. Jadi ujar Nabi juga, Nabi mengamalkan Quran. Nah, nyawa juga selamat. Bahkan Nabi melebihi dari itu, nyawa selamat masuk surga segala macam. Supan Allah kada mengabulkan. Paham lah pian nih. Nah, kada mau Nabi berdiam karena Nabi yang paling mengamalkan Quran. Seandainya misalnya ini contohnya lah supaya mudah paham pulang. Kada diberi contoh bisa lambat dia paham atau bibi ya paham. Pian BIC istri cantik putri Indonesia sekaligus juara putri Belanda. Nah, artinya kan cantik benar tuh di Belanda cantiknya, di Indonesia paling cantik juga tuh. Cantik di dua negara nih kita. Nah, mas benar. Lalu bini kita ini pian sayangi, pian berikan fasilitas segala macam, cinta pang pian. Suatu hari pian berjalan ke pasar. Sekalinya bini ini batu tukar banyak benar. Nah, talanjur batu tukar macam-macam sudah. Paksa pian menukari itu membayarkan. Paksa ada pian membayarkan. Supan pian kada membayarkan. Kenapa? Isi tercinta bang. Paham lah pian nih. Saat dilihati banyak benar bawaan bini. Napa-napa ini aja. Ya. Kalau saya banyak pandir kait, bayarkan aja langsung. Ngejar bini namanya bayarkan aja langsung, harusnya pandir. Nah, bahasa kita nang kayak itu toh. Nah, maulah mungkin pada cinta kada membayarkan pada kapian sugih benar orangnya. Paham aja lah. Nah, sama nang kayak itu. Padahal kita lihat yang ditukar bini napa ada baharaga lalu, mahibaki rumah aja. Tapi paksa ditukarkan. Ditukarkan dibayarkan paksa. Kenapa? Diambil bini pang sudah dibawanya. Nah, itulah salawat kita kepada Rasulullah pasti diterima oleh Allah karena yang memegangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbanyaklah kamu membaca salawat atasku ya Nabi, maka sesungguhnya salawat itu memadamkan kemurahan Tuhan, kemarahan Tuhan. Nah, jadi padam, Allah tuh hendak sarik sudah padam gara-gara kita bermaksiat. Baca istighfar, baca salawat kepada Rasulullah, dan melemahkan tipu daya syaitan. Nah, jadi salah satu amaliyah yang kada bisa ditinggal orang yang berjalan menuju Allah adalah membaca salawat kepada Rasulullah. Nah, ini memudahkan kita untuk sampai kepada keridhaan Allah. Lamah tipu daya syaitan, dapatnya salawat. Jadi orang yang misalnya orangnya ini nih, pina wangal gawian, dasar memang kada tapi baca salawat juga. Dan sabda Nabi, man asurat alaihi hajatun falyukthir bi salati alayya fa innaha taqshiful humuma wal gumuma wal quraba wa tuksirul arzaqa wa tuqdil hawaija. Nah, pas benar kita di dunia ini nah. Siapa susah hajatnya, nah kita ini tang mengeluh aja ya kalau susah hajat nih, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku ya Nabi. Nah, lihat yang pina banyak mengeluh tuh, pina tang susah aja hidup. Nah, dasar banyak kulir juga bersalawat. Kulir bersalawat. Nih anu sambahyang gin
balang sapian. Nah ini nah, barang siapa susah hajatnya, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku, maka sesungguhnya salawat itu menghilangkan kesusahan. Satu dulu, susah tuh hilang. Menghilangkan kepayahan, arti payah itu kesulitan. Nah, dan memperbanyak rezeki. Nah, rezeki berbanyak aja kita, dan menunaikan segala hajat. Nah, kita di sini kan bila imbah tuntung sembahyang sunnah hajat, baca surah apa? Salawat kamilah. Kan usah banyak 3 kali aja gin, cuma kali berapa? Kali 100 aja gin. Anggap orangnya hadisnya 100 misalnya. 3 kali 100 berapa? Hitung gampang pian. Hitung dulu berapa? Pian menghitung, lo minum. Bismillah. Nah, 3.000 kah? Banyaknya bang. Kaliannya ninto anggaplah 3.000. Ya kalau jujur lah 3.000. 300. Nah, anggap 3.000 kini banyakkan sekali ya lah. Nah, anggap 3.000. Padahal kita membaca per orang cuma 3 kali. Cuma total keseluruhannya 3.000. Amun dikalikan banyaknya seorang seini nih. Nah, maka pahala yang 3.000 dijulung kepada tiap orang yang hadir di sini. Nah, itu kelebihannya bila membaca berjamaah. Tapi kalau kita membaca seorangan, kamilah 3 kali. Pahala 3 kali itu aja dapat. Nah, makanya hakun berjamaah. Ada juga yang benar kayak bapolitik juga nih, guring aja orang bacaan. Nah, tapi karena Allah Rahman Rahim dapat juga yang 3.000 tuh. Ini tuh keuntungannya tuh. Asal duduk aja bergabung juga nanti mulai awalan akhiran guring aja nih. Nah, tapi orang berbagi 3.000 dapat juga. Nah, ini tuh keuntungannya. Coba pang mun duduk di gardo. Kada dapat, paling ikut nyamuk aja. Nah, jadi menunaikan segala hajat. Karena pian bila panjang umur lah batamu kena tuh, bila banyak kekawanan nih, banyak bergaulan atau banyak di apa jurang di medsos, kan ada tuh yang mendahkan, salawat kamilah tuh bid'ah, syirik, khurafat, masuk neraka. Nah, bisa nang gitu kena bila pian panjang umur. Atau pian sudah melihat ada nang itu tuh. Jadi jangan tak pengaruh tuh orang kada pintar. Nah, kada pintar jangan dilayani. Padahalnya bid'ah, syirik, khurafat, masuk neraka. Nah, maka hendak babarataan dunia orang membacain tuh. Berarti sedunia masuk neraka lah. Nah, pas inya haji masuk surga saurangan, kasunyian juga. Timbul hendak babulik ke neraka juga saya umpat. Saurangannya bang di surga. Nah, jelas saya itulah salawat. Ini ada Nabi, ini hadis sahih lah. Nabi waktu itu didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini kan sejaman lawan Nabi, pernah bertemu lawan Nabi berbentuk manusia. Ya kalau berbentuk manusia, Nabi ini apa Jibril nih berbentuk manusia bertemu lawan Nabi. Jibril beriman lawan Nabi, percaya Nabi itu adalah rasul, utusan Allah. Ya kalau dan pernah sejaman bertemuan, maka sebagian ulama memandangkan Jibril adalah bagian dari sahabatnya Rasulullah SAW, karena sesuai kriteria sahabat, bahkan sahabat setia. Maka perhatian Jibril ini nah katuju benar kayak apa supaya Nabi kita Muhammad ini himung dan gembira. Maka hobinya Jibril ini satu aja, bila Nabi Muhammad gembira, umpat dua sidin gembira. Itu aja kehimungan hati Jibril nih. Nah, suatu hari Jibril bergasak-gasak menemui Nabi dengan penuh riang gembira muha, kehimungan, wahai Rasulullah. Nah, Allah Ta'ala mau menyampaikan lawan pian bahwa barang siapa ada umat pian bersalawat lawan pian sekali, maka Allah membalas 10 kali lawan orang nintuh. Ini kada siapa saya membalas, Allah Ta'ala membalas 10 kali. Umpat juga Allah bersalawat lawan inya itu 10 kali, maksudnya memberi rahmat 10 kali. Cuma kita sekali bersalawat kepada Nabi, Allah yang langsung turun dengan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Nah, berarti apa tuh? Nah, bahkan dalam kitab Asy-Syifa dipadahkanlah salat rahmat Allah sekali kepada seseorang menyelamatkan orang tuh dunia dan akhirat. Cuma sekali rahmat Allah, apalagi 10 kali. Padahal kita kadang meminta rahmat tuh.
Pikirkan halus. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah kita minta rahmat kada? Malah kita minta supaya Allah memberi rahmat kepada Rasulullah. Tapi kita yang dapat rahmat 10 kali dengan 1 kali salawat. Batu bangnya Nabi adalah sambungannya. Nah, anu pulang Nabi ya, bila umat pian tu bersalawat 10 kali lawan pian, Allah bersalawat juga memberi rahmat juga 100 kali. Himung Nabi apa malaikat Jibril mengisahkan, himung jobat Nabi 100 kali yuk. Dengan 10 kali kita bersalawat, Allah yang 100 kali memberi rahmat. Bertupangnya Nabi ada lagi sambungannya. Nah, ini pang luar biasa Nabi nah. Pokoknya umat pian bertahan masuk surga bertahan mun mamalakan ini. Nah. Napa ujar anu nih ujar Nabi nih. Nah, bila umat pian tuh bersalawat lawan pian 1000 kali, maka Allah makan haramallahu jasadahu alan nar. Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nah, makanya malaikat Jibril ini kahihimungan. Karena kan cita-cita Rasulullah ini satu aja, umat Nabi, umat sidin masuk surga berataan. Itu cita-cita Nabi. Nabi itu ketika hendak wafat saja ummati. Imbah ketika dibangkit ummati. Ketika hendak diurai pengadilan padang mahsyar analaha. Laha itu dhamir kembali kepada umat muannas. Nah, itu pikiran Nabi kayak apa supaya kita ini berarti masuk surga. Ternyata ada celah masuk surga. Kahimungan aja Nabi. Nah cuma kita nih salawat apa intil aja kita paling 3 kali besokan 3 kali kamarian tuh luar biasa untung juta baca. Untung juta baca ya. Kalau jadi mun hendak bujur-bujur ma'amalakan hadis nang kayak itu nah lah hadis nang kayak itu supaya kita bujur selamat tuh, bahkan ini diwasiatakan ke anak buah ke bini. Nah, bahkan kita perlu berwasiat, nah wahai anakku, nah wahai biniku yang 4 ini, nah misalnya, nah jangan sampai kadang membaca salawat sehari 1000 kali. Nah, supaya kawata baca salawatnya tadi pilih yang handap, jangan kamilah, kan kamilah 1000 kali paget tasbih, mun kada biasa, orang tak biasa kada apa-apa ya sudah, maka pilih yang paling handap, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, amun batinggal Sayyidina apa sallallahu ala Muhammad handap lagi, salahkan aja nih tuh. Cuma kalau dari guru sekumpul bertambah Sayyidina lah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala. Kawan membaca 1000 kali cukup aja sudah, rasa sugih sudah nih tuh. Biar semiliar habis duit kan Bapak ya. Nah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Karena bisi dang sanak padahi, bisi memarina padahi nang kayak itu. Itu aja amalan yang paling kada napa jurang, kada bebayar tuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ditulis di lawang gana-gana, barang siapa membaca salawat 1000 kali sehari haram batang tubuhnya dimakan api neraka. Nah, Allah yang menyampaikan yang kayak itu, yang ampun neraka yang bebandir. Kalau di riwayat lain lah jar Nabi sendiri, man shalla alayya alfa marratin kulla yaumin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Nah, itu luar biasa lagi, kada mati melainkan inya diberi karamat kasab melihat surga dulu, hanyarnya mati. Itu mun ma'amalakan 1000. Nah, jadi bila pian ma'amalakan 1000 sekalinya tang melihat ya surga bidadari segala macam, tak kumpulan putri-putri tak kumpulan. Nah, itu ya toh. Ya toh. Pinang malit putri Belanda, putri tak kumpulan bidadari je pian nek. Nah, batu ada pulang pakuriak, oi wahai kekasih Allah, tuh nah tempat pian di situ kena aja dilihati umat surga yang kada pernah dipandang oleh mata tuh kelihatan. Nah, berarti parah sudah tuh. Nah, jadi orang-orang wali itu memang melihat surga sebelum mati, makanya bersiap-siap buat nyanin tuh. Orang wali bila meninggal dunia lah, bila meninggal dunia nih, bilangnya bakajut itu rahmat karena mereka selalu di dalam hudur kepada Allah. Nah, kalau kita nih yang kada wali ini bila mati bakajut ini berbahaya. Biasanya kita dalam keadaan bermaksiat lawan Tuhan. Nah, mati takajut. Nah, maka caranya supaya kita selamat dari mati takajut yang kada bagus, nah baca salawat nih tuh. Jadi kita hendak mati tuh tahu, oh ada beri tanda, di antara tandanya tadi melihat surga. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah
wa tibau ahwa rasul syarri habaila. Nah. Tanggung bang ini sudah isa bang leh. Hari pernah hujan juga masih hujan garingnya. Nah salawat tadi jadi kita anuin dulu lah, kita dahapi salawat lagi. Nah imbah itu pulang di akhir zaman nih lah, ini ujar para ulama yang sudah sampai kepada maqam khalifahnya Rasulullah. Ulama-ulama yang ganal-ganal, wali-wali Allah yang ganal-ganal, itu mereka berucap di akhir zaman ini sulit kita mencari guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, sulit mencari guru, hampir-hampir kadada lagi. Nah, maka satu-satunya cara supaya kita sampai kepada Allah, arti sampai di sini maksudnya Allah ridho dengan kita dengan keridhaan yang sempurna di kita. Nah, dapat ma'rifat, baisi musyahadah, mukasyafah, itu sampai naranya, muhadharah. Maka salah satu cara yang menempati kedudukan seorang guru yang menyampaikan kita kepada Allah itu adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Nah, memperbanyak. Lalu para ulama pun berpada apa hitungan memperbanyak nih tuh? Yang naran memperbanyak tuh apa hitungan? Itu ada dua pendapat yang naran memperbanyak. Pendapat pertama yang kita ambil karena itu paling mudah. Barang siapa membaca salawat dalam sehari mencapai 300 kali, kawa sudah dipadahkan man aksara, orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kita ambil yang itu gin, karena kita kan paling banyak 1000 ya kalau. Jadi bila kita baca 1000 masuk sudah itu. Kalau kita mengambil yang kaul yang kedua tak banyak lagi, mun 1000 kada pakai. Nah, ambil kaul yang pertama aja gin. Jadi barang siapa membaca salawat 1000 kali sudah dihukumi memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Nah, lalu diantaranya lagi termasuk bagian dari yang menyampaikan kita kepada Allah, walaupun kita kadada berisi guru yang ruhani yang membimbing kita, karena di akhir zaman mencari guru ruhani itu sulit. Nah, sulit ya kita, ujung-ujungnya dukun sekalinya. Nah, ujung-ujungnya. Nah, diantaranya adalah ma'amalakan amalan-amalan yang langsung datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ujar para ulama di kitab tuh wirdul latif. Nah, wirdul latif, latiful haddad, latiful atos masuk juga di situ. Jadi bila mengamalkan itu rutin, ya orang itu secara kada sadar dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama baca salawat ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad 1000 kali. Inya kada sadar bahwa dia dibimbing oleh Rasulullah. Nah, kada sadar aja kita padahalnya langsung berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu pian ma'amalakan widul latif, latiful haddad, latiful atos, salawat 1000 kali, bahkan 10.000 kali. Lalu pian ampih belajar. Nah, luput pulang kayak itu. Tak salah kayak itu. Nah, belajar hukumnya wajib, fardu ain. Apabila yang dipelajari tauhid, fikih, tasawuf, tetap belajar. Ini maksudnya guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, itu guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, makanya itu sulit mencari orang kayak itu. Misalnya kayak ini contohnya lah, kayak kita tuh anak naik haji, tentu ada pembimbing ya kalau supaya bujur hajinya. Nah kayak itu supaya hajinya bujur tentu ada yang membimbing. Nah, yang membimbing ini tentu orang yang rancak haji sudah. Paham lebihan? Nah, orang yang rancak haji ini tapi ada. Ini perumpamaan aja, Bang. Perumpamaan orang yang sudah rancak haji, bertamuan Ka'bah rancak sudah, itu jarang ada orang itu. Maka kayak apa caranya supaya kita sampai juga ke Makkah, melihat Ka'bah juga, padahal kada ada pembimbing secara yang zahir. Nah, sama dengan kita tadi itu. Kayak apa caranya supaya kita sampai juga kepada Allah? Nah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Nah, itu sambil menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. Mawla ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.